warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua yang lagi nyaksikan pada hari ini ya. Jadi kita bakal membahas tentang ramalan dari Bang Tigor Otadan ya, yang 11 jaman yang lalu beliau sempat memposting sebuah capturean di mana gempa terjadi ya teman-teman, pada 27 Januari 2022 pukul 23.03 gitu ya, di kedalaman 10 km dengan kekuatan gempa yaitu 5,3 magnitudo. Jadi dalam postingannya Bang Tigor menuliskan live sejenak kemarin 5,3, yang nyimak live IG ku pasti ingat gitu ya teman-teman. Jadi kita akan membaca nih tentang ramalan Bang Tigor yang dimuat di media cetak pada 14 Januari 2022 dengan judul Gempa Guncang Tanah Jawa. Ramalan Tigor Otadan makin terti, tetap waspada saudara-saudara. Nah, sebelum masih dibacakan ramalan beliau ini, beliau mungkin banyak berpesan ya, memang lebih berkonsen kepada bencana-bencana alam. Apakah itu banjir, gempa bumi, gunung meletus, itu masih menjadi konsentrasi ramalan beliau Mbak Ilo. Apalagi kemarin sempat adanya sesajen yang dirusak di Gunung Semeru. Beliau juga mengatakan akan ada sesuatu yang efek daripada sesajen yang dirusak itu. Oke, kita bakalan baca lagi soal ramalan gempa yang dibuat sama media cetak ya teman-teman. Oke ya, kita bacain. Tigor Otadan kembali mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap bencana yang akan terjadi termasuk gempa bumi. Pesan Bang Tigor Otadan ini menyusul adanya gempa bumi yang terjadi di tanah Jawa, khususnya di Banten Jumat 14 Januari sekitar 19.00. Tetap waspada saudaraku, terserah aku dipandang apa. Bilalah apalah terserah kalian. Yang penting saya sebagai manusia, niat saya hanya ingatkan. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti Instagramnya. Selain gempa bumi, Tigor Otadan juga mengunggah sebuah pesan di mana tertulis bencana besar akan timbul dari timur Pulau Jawa setengah tahun 1/2 tahun 2022. Sebelumnya Tigor Otadan dalam tanda kutipnya meramalkan terjadi bencana di tahun 2022. Bencana ini di luar dugaan, namun Tigor Otadan mendapat firasat soal bencana di tahun 2022. Tigor Otadan merupakan meramalkan akan terjadi bencana alam besar di Gunung Semeru meletus. Teman-teman ya, setelah gunung meletus Semeru, seperti yang kita ketahui kemarin ada gempa di pulau dekat Hawaii ya, gunung apa itu meletus dan menyebabkan tsunami. Dan ini gempa-gempa ini terus-terusan terjadi, mulai dari skala kecil hingga skala yang besar. 2022 ini digambarkan sama Bang Tigor tahun yang banyak bencananya. Selain itu juga kemarin itu kecelakaan juga ternyata mengiringi di samping dengan bencana alam yang besar ini yang akan terjadi ke depannya, ternyata kecelakaan lalu lintas juga mengiringi. Apalagi Bang Tigor sempat kemarin memberitakan soal adanya terjadi kapal tenggelam dan pesawat yang mengalami mungkin kecelakaan gitu ya. Nah, jadi ternyata memang beriringan antara bencana dengan kecelakaan itu. Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya diwanti-wanti gempa, diwanti-wanti kecelakaan. Itu kalau dari segi Mbah Hilo sendiri ya, misalkan Bang Tigor ini selaku anak indigo telah meramal, dibilangnya untuk suatu kewaspadaan. Menurut Mbah Hilo, bagaimana menghindari suatu misalkan ya bencana alam kayak gempa bumi? Bagaimana menghindari bencana alam tsunami sementara
pergerakan tsunami atau gempa itu tidak diduga-duga, Iya, bahkan secara sampai dengan mendadak. tsunami. Iya. Bagaimana? Ya itu semua itu ya udah hendak digariskan sama yang Maha Kuasa, tapi kita masih bisa untuk menghindari ketika kalau memang itu sudah ada tanda-tanda ya tanda-tanda kecil ya kita sudah bisa untuk menjauhkan diri yang jelas dari kalau itu kita di daerah lautan kita sudah bisa naik ke yang lebih tinggi lagi. Nah kalau kondisi kita dalam di area longsor ya, nah seperti udah ada tanda-tanda kita menjauh dari cari yang aman. Nah seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan ya selamat dari apa yang sudah ada tanda-tanda, sudah ada yang diberitahukan tentang dari Tigor Otadan tersebut, kita bisa mewaspadainya begitu. Jangan kita abaikan saja. Oke, gini Mbak Ilo, kewaspadaan artinya kalau misalkan dari lautan kita kalau ada tsunami bisa naik ke gunung ke tempat yang tinggi, itu kan jaraknya dari tsunami itu ya gak diduga-duga Mbak Ilo. Kadang kita pas tadi cuci piring, kalau makan, tiba-tiba tsunami datang, gempa bumi ketika kita tidur, gempa datang, tidak sempat lagi untuk mencari suatu tempat berlindung. Ya memang benar, tapi kan masih ada, kita tidak harus mendaki daerah apa, misalnya begini Mas, ini kan banyak seperti ya kayak di Aceh itu ya naik di masjid yang tinggi ya, kan mereka itu kan aman seperti itu yang sempat iya benar ya, kita usahakan gitu dimana ya lokasi kira-kira sekian meter dari ketinggian apa, kita coba berlindung di situ dulu gitu. Sehingga kita ini aman gitu, tidak harus kita mencari lebih kejauhan, tidak, cukup daerah ataupun rumah yang tinggi, rumah yang kira-kira aman begitulah, kita bisa berlindung di situ. Ya, kalau menurut Mas Denny ya bukannya gimana ya, kadang gini teman-teman, kita naik kendaraan saja ya, oke lah berhati-hati, oke semua hidup, lampu hidup, frame baru diperbaiki, semuanya hidup. Tapi kalau di jalan ternyata ada orang lain yang tidak memperhatikan kendaraannya, kemudian kendaraannya itu yang menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan dia yang sudah berhati-hati meninggal karena itu, nah itu kan ya sudah dibilang takdir gitu. Nah, jadi kayak bencana-bencana ini kalau memang sudah takdir mau bilang apa ya itu memang bahkan kalau di tengah lautan sekaligus dia kena tsunami, kalau memang Allah masih berkehendak dia hidup, maka dia akan hidup. Dia masuk ke dalam lampung dan sebagainya, walau jadi gempa bumi ini terus terjadi di tanah air kan, apa tidak sebaiknya setiap daerah wilayah tertentu mengadakan doa bersama terkait tahun baru ini, banyak sekali musibah bencana alam dan kecelakaan ya itu pun lebih baik juga itu seperti itu melakukan itu, karena untuk menghindari sesuatu yang sudah ditakdirkan itu ya mana yang memang susah gitu, namanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mati dalam kondisi ditabrak mobil, ditabrak apa sih, itu sudah ditakdirkan. tapi dengan adanya kita memohon atau berdoa bersama itu mudah-mudahan sedikit banyaknya masih bisa tertolong gitu, masih bisa yang Maha Kuasa ini masih mendengar gitu, sehingga kita bisa diberi keselamatan. Ya, gitu. Nah, jadi ini kan Bang Tigor posting tentang gempa kan, gempa apalagi di laut itu identik dengan tsunami ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman terutama yang di daerah Jawa, yang di pinggir pesisir, cobalah tolong dipersiapkan persiapannya gitu. Nggak mungkin pindah, nggak mungkin bisa orang udah tinggal di pinggir pantai belum bangun rumah, bangun apa, kemudian pindah ke suatu tempat lain yang lebih tinggi, itu mungkin berat. Dari segi uang juga ya mungkin rezekinya orang itu pinggir Karena laut butuh biaya juga gitu, biaya ini. Jadi kita nggak usah sampai pindah, nggak usah, coba persiapkan aja mungkin persiapkan masing-masing lebih
lebih lagi seperti mungkin fondasi rumah dikuatkan, ya, mempersiapkan seperti pelampung kalau misalkan nanti ada air yang tinggi kita bisa selamat karena sudah menyiapkan pelampung. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya menjadi konsentrasi gitu ya. Jadi kayak ya carilah sedikit pun, misalkan kita berada di sebuah danau, ya kan, penyeberangannya itu titiknya Mbak Eno nggak nyampe 1 meter, sementara jarak yang ditempuh titik itu mungkin bisa sampai 50 meter. Nah, kemungkinan bisa sampai dengan selamat kecil karena setengah meter, jaraknya jauh, bisa aja di tengah-tengah nanti kita jatuh. Nah, carilah yang titiknya misalnya 2 meter. Jadi seperti itulah juga pengibaratan dalam kita melakukan kegiatan beraktivitas. Carilah resiko-resiko yang dimana keselamatan kita itu terjaga gitu. Misalkan kita jangan manjat gunung dulu, beresiko Belo, banyak gempa, banyak gunung berapi yang tiba-tiba erupsi kan gitu. Jangan ke laut dulu kan gitu. Yang bukan profesi ya, ini bukan profesi, ingat ya, yang bukan profesi. Kita biasa kerja di kantor, kemudian kita niat untuk manjat gunung, kita niat untuk berlibur ke laut, mancing segala macam. Nah, itu dihindari dulu di tahun 2022 ini. Seperti itu ya teman-teman. Menurut Mbak Ilo, apalagi sih selain gempa dan tsunami ini yang mungkin kedepannya akan menimpa negeri tercinta Indonesia ini? Kecelakaan masih mendominasi ya, banyak. Itu paling yang perlu diantisipasi kali itu, kecelakaan itu sangat banyak sekali nanti di tahun ini. Masih mendominasi berarti ya Mbak Ilo ya. Dari kecelakaan ini orang gimana Mbak Elo yang menyebabkan ini Mbak? Kalau yang dari segi mata batin saya itu yang menyebabkan orang kecelakaan, ya ini banyak selalu tidak konsentrasi gitu ya, selalu pemikiran dia seperti kosong gitu, sehingga dia membawa kendaraan ini tidak betul-betul fokus. Jadi efeknya bukan hanya pada diri sendiri tapi melibatkan orang lain. Nah, itu yang perlu diwaspadai gitu. Oke ya, jadi buat teman-teman kita selalu waspada aja, jauhi tempat-tempat yang beresiko, jauhi tempat-tempat yang berpotensi sebagai suatu yang tidak baik bagi diri kita, bagi keselamatan kita lah, otomatis seperti itu ya. Mungkin sampai sini aja dulu peringatan atau apa yang kita lihat dari Instagramnya Bang Tigor terkait dengan gempa yang terjadi di sekitar Pulau Jawa semalam ya, yang dimana gempa sebesar 5 skala Richter mengguncang di sana. Mudah-mudahan di daerah-daerah lain ya tidak terjadi, dan kalaupun terjadi kita sudah antisipasi lah, seperti itu ya Mbak ya. Oke, sampai sini dulu dari Mas Dini dan Bailo. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.